Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama ila milin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahsul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muhtub Bastul Biri wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Anwar Karwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsur wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Baban Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi ummi Hajasakuna binti Ahmadi wa abi Haji Muslim bin Karsono wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas sanasang Anas anna Abu Bakrin As-Siddiq sedune Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu iku kataba nyurati sapa Abu Bakar Abu Bakar lahu tetep ketui Anas surate ngeten hadhihi faridatus shadaqati hadhi utawi kila surat iku faridatus shadaqati iku fardune zakat allati kang fardhu kang majibaken ha ing sedekah ing zakat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam walatilan kang amara kang perintah sapa Allah dia kelawan allati atau kelawan sedekah Rasulahu ing utusan Allah rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi ketentuan zakat itu fi kulli arba'in ing dalam saben-saben papat wa isyrina lan 20 minal iblis tengah sange onta fama lan hitungan dunaha kang sakurange arba wa isrin kurang dari 24 al ghanamu utawi wedhus sita wedhus kambing satu fi kulli khamsin iku tetep ing dalam saben-saben lima onta syatun utawi wedhus sita. Jadi ketentuan yang pertama itu adalah manakala ada orang punya unta jumlahnya ada 24 atau kurang dibanding itu, maka zakatnya adalah satu kambing. Dan cara mengukurnya nanti ketika tambah itu per lima setiap 5 unta itu adalah satu kambing. Wa idza balagat lanal kanit tumuka apa ibil khamsan ing 25 lan 20 ila khamsin tumuka 5 wa salatin lan 30 fa fiha maka iku tetap ing dalam ibil bintu mahadin utawi zakate yaitu anak unta yang perempuan. Bintu mahadin itu sidos pundi bintu mahadin itu? Bintu mahadin itu adalah anak unta yang sudah berumur 2 tahun. Jadi ketika seseorang memiliki unta jumlahnya 25 sampai 35 itu zakatnya adalah anak unta perempuan, anak unta perempuan apa? Betina ya, anak unta betina ya. Anak unta betina yang umurnya 2 tahun. Ngoten. Fa ilam takun mongko yen ta ora ana apa bintu mahadin unsa fa benu labunin zakarun yaitu anak unta lanang yang berusia 3 tahun. Jadi kalau tadi ya, jadi seperti itu ketentuannya. Kalau tidak ada yang perempuan yang berumur 2 tahun ya yang laki-laki nggak apa-apa. Jantan. Jadi
anak unta jantan yang berumur 3 tahun. Ini menandakan bahwa anak unta perempuan itu lebih mahal dibanding anak unta laki-laki, karena tolok ukurnya kalau 25 sampai 35 unta itu zakatnya adalah kalau anak unta betina umurnya 2 tahun, tetapi kalau anak unta jantan umurnya adalah 3 tahun. Fa idza balagat maka nalikane tumeka apa ibil sitan ing 6 wa 30 lan 30 ila khamsin maring 5 wa 40 lan 30 artinya 45 jadi 36 sampai 45 fa fiya maka tetep ing dalam sedekah bintu labunin utawi unta anak unta yang berumur 3 tahun unta yang betina. Wa idza balagat maka nalikane tumeka apa ibil sitan ing 6 wa 40 lan 40 ila sittina maring swida fa fiha maka itu tetep ing dalam ibil itu hiqqatun ya hiqqatun itu adalah hiqqatun itu anak unta yang berumur 4 tahun ya 4 tahun, yaitu toruqatul jamali yaitu unta wadon kang kuat yang sudah bisa dibuai oleh unta jantan kan itu. Dadi pun siap mana lah bahasane ngoten. Wa idza balagat makanan sampok tumeka apa ibil wahidatan ing siji wasitina lan swida ila khamsin maring 5 wa 70 lan 70 fa fiha maka tepeng dalam unta yang berjumlah 61 sampai 75 itu jazaatun utawi unta yang berumur 5 tahun kan itu zakatnya. Wa idza balagat idza maqana kana tumeka apa ibil sitan ing 70 lan 70 ila 90 mari 90 fa fiha mongko iku tetep ing dalem unta yang berjumlah 76 sampai 90 itu binta labunin utawi anak unta betina yang berumur 3 tahun 2 ekor ya 2 ekor. Jadi zakatnya segitu 2 ekor. Fa idza balagat mangko nalikane sampai ihda wa tis'ina ing 91 ila 20 maring 20 wa mi'atin lan 120 fa fiya mangko tetep ing dalam unta yang berjumlah 91 sampai 120 unta itu hiqqatani utawi anak unta yang berumur 4 tahun yang sudah siap untuk dibuai. Toruqatal jamali yaitu rupane unta betina yang sudah siap untuk dibuai. Wa idza zadat moko nalikane tambah ala 20 wa mi'atin ing atase 20 wa mi'atin lan 100 fa fi kulli 40 mangko tetep ing dalam saben-saben 40 bintu labunin utawi zakate yaitu bintu labunin yaitu anak unta yang berumur 3 tahun. Jadi kalau pertambahannya itu masing-masing 40 ya tinggal berapa untanya kan itu. Nanti bisa dihitung berapa jumlah zakatnya kan itu. Fa fi kulli khamsinan wa fi kulli khamsinan ing dalam saben-saben 50 hiqqatun utawi unta betina yang berumur 4 tahun. Nah, ngoten. Wa man utawi sabane wong iku lam yakun ora ana maustane man illa arbaun kecuali papat minal ibili setengah saking unta falaisa moko ora ana fiya iku tetep ing dalem arba sedekahun zakat illa ayyasha kecuali yang ngarepaken sapa rabbuha wong sing duweni ibil. Nah, ngeten. Terus bagaimana kalau untanya itu tidak ada kurang dari 5? Tadi kan batas saya 5 tadi kan. 24 atau kurang dan perkelipatan 5-nya tadi adalah 1 kambing. Bagaimana kalau ternyata jumlah unta yang dimiliki itu tidak ada 5 tapi 4? Apakah dia berkewajiban zakat? Di sini dikatakan semestinya tidak ada kewajiban zakat. Kecuali apa? Kecuali yang memiliki unta itu berkeinginan untuk mengeluarkan zakat kan gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat ini ya, melihat ketentuan-ketentuan ini, maka batas minimal
yang namanya satu nisab itu, batas nilai satu nisab itu mengandung pengertian bahwa mestinya kalau kurang dari satu nisab tidak berkewajiban untuk zakat. Bagaimana kalau orang yang memiliki itu pengen zakat? Ya nggak masalah kan itu. Dan zakat itu bisa membersihkan, harta bendanya, membersihkan orangnya, tetapi juga ada nuansa untuk lebih mengembang biakan harta yang dimiliki kan itu. Makanya Rasulullah pernah bersumpah terhadap 3 hal, salah satunya Rasul mengatakan mana qasomalu 'abdin min shadaqah. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu menjadi miskin atau hartanya berkurang disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia melaksanakan sedekah atau mengeluarkan zakat. Bahkan kalau kita meningkatkan jumlah zakat itu, insya Allah nanti rezeki kita akan ditambah-tambah oleh Allah kan itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsirah kan itu. Barang siapa yang memberikan hutangan, Allah menggunakan satu redaksi yukridu, itu hutang itu ya. Yang hutang siapa? Allah kan itu. Man dzalladzi yuqridullaha memberikan hutang kepada Allah, yudhaif, jadi Allah akan melipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sampai tidak terhitung kan itu. Ini ngoten carane. Kalau kita berkeinginan untuk mengembangkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya perbanyak apa? Perbanyak untuk melaksanakan sedekah, infak, ya pokoknya bagaimana agar banyak orang yang bisa menikmati jerih payah kita kan ngoten. Itu menjadi bagus. Mboten saged yang ingkang cetil kan itu nggih. Wa fi shadaqatil ghanami lan iku tetep ing dalam sedekah wedhus. Apa saimatiha idza kanat arba'ina, kang duwe pangonan artinya gini, duwe pangonan itu artinya bahwa kambing itu tidak perlu mencarikan makanan atau membelikan makanan, tetapi kambing itu bisa dilepaskan dan dia makan sendiri. Nah, itu namanya saimatiha niku. Idza kana nalikane ana apa ghanam iku arba'ina 40 ila 20 maring 20 wa mi'atin lan 200 lan 100 syatin. Rupane kambing syatun utawi satu kambing. Jadi kalau ada orang yang mempunyai kambing jumlahnya berapa? 40 sampai 120, maka zakatnya adalah satu kambing. Wa idza zakat nalikane tambah ala isrina ing atase 20 wa mi'atin lan 100 ila mi'ataini maring 200 fa fiha mangko iku tetep dalam ghanam yang jumlahnya ada lebih dari 120 sampai 200 itu syatani utawi zakate wedhus loro. Wa idza zatat nalikane tambah apa ghanam ala mi'ataini ing atase 200 ila 300 ing atase 300 fa fiha mangko iku tetep ing dalam kambing yang jumlahnya 200 sampai 300 itu 201 sampai 300 itu salah syiatin utawi zakatnya telung wedhus. Wa idza zatat fa idza zatat mongko nalikane tambah apa ghanam ala 300 ing atase 300 fa fi kulli mi'atin mongko iku tetep ing dalam saben-saben 100 syatun utawi zakate kambing satu. Nah, ngoten terus. Kalau orang itu punya kambing banyak ngoten sampai ribuan, zakatnya setiap tahun ya dihitung. Kalau memang kambingnya 1000, zakatnya berapa? 10 ekor kambing kan gitu. Kenapa sih orang itu harus zakat? Tadi memang itu sudah perintah Allah untuk membersihkan hartanya, untuk membersihkan dirinya, untuk mengembangkan. Tapi yang penting juga bahwa orang itu bisa mengembangkan rizki, mengembangkan harta itu manakala suasananya damai, manakala infrastruktur itu juga bisa infrastruktur dalam keadaan baik. Seorang pedagang tidak boleh egois kan itu. Ini usaha saya, jerih payah saya. Kenapa ketika saya mendapatkan keuntungan kok saya harus zakat? Dia tidak menyadari, dia bisa berdagang dengan tenang disebabkan karena apa? Suasananya damai.
Kalau suasana sebagaimana di negara-negara yang terjadi pertikaian, peperangan, wah itu berdagang menjadi sulit. Yang kedua apa? Karena ada pasar. Siapa yang membuat pasar? Pemerintah. Karena jalannya baik. Coba kalau jalannya rusak semua, itu berdagang menjadi sulit. Makanya ada campur tangan sekian banyak orang, sekian banyak sistem, sehingga orang itu bisa mendapatkan rizki. Kan itu. Oleh karena itu harus disadari itu kan itu. Makanya ketika kita itu mengkaji ciri-ciri orang yang bertakwa, itu di beberapa ayat suci Al-Quran itu ternyata ciri yang paling sering disampaikan oleh Allah itu adalah terkait dengan orang yang mau mengeluarkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Bahkan ketika suasana kita itu dalam keadaan yang sempit, fis-sarra'i wad-dharra'i kan itu, dharra dalam keadaan yang sempit, kita juga diminta untuk apa? Untuk mengeluarkan ya, sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain kan itu. Nah ini itu sangat tencaranya ini. Ngatur faida wa fi kulli miatin satun fa idza kanat mongko nalikane ana apa saimatur rajuli wedhus pangonane seseorang iku naqisotan iku kurang min arba'ina saking 40 apane syatan wedhuse syatan wahidatan yaiku wedhus siji falaisa ora ono fiya iku ing dalem wedhus yang kurang dari 40 itu apa sedekah zakat illa ayyasha ajit kecuali yang to ngarepaken sapa rabu wong kang duweni wedhus ngoten. Jadi bagaimana kalau kambingnya kurang dari 40? Ya semestinya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kecuali apa? Yang memiliki kambing itu memang berkeinginan untuk mengeluarkan zakat. Kan semestinya juga tidak banyak kan? Kalau orang punya kambing 40, zakatnya cuma 1, itu artinya berapa zakatnya? Hanya 2,5%. Ya kan, 2,5% dari apa yang dia miliki, yaitu sama ketika zakat perdagangan kan juga segitu. Zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat perdagangan juga 2,5%. Yang banyak itu apa? Yang banyak itu zakat apa? Jadi temuan, jadi orang itu menemu sesuatu, jadi mendapatkan misalkan sampai itu apa menggali tanah, ngerti-ngerti di dalamnya ada emas kan itu. Ini kalau dapat seperti itu zakatnya berapa? 20% kan itu. Jadi 20%. Saya pernah guyon teman-teman dosen itu kapan itu dapat tukin, tunjangan kinerja, yang sebelumnya belum pernah dikasih tahu kalau nanti dosen itu dapat itu kan itu. Jadi ngerti-ngerti dapat, jumlahnya banyak waktu itu. Saya kasih tahu, oh ini harus dianalogkan dengan rikas ini kan itu. Zakatnya berapa? 20%. Orang pada ketawa kan itu, orang pada ketawa. Ngeten. Oke. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujma'in khasyata shadaqah. Wala yustamalan ora perlu dikumpulaken apa baina mutafarriqin ing antarane hewan-hewan yang pada tempat-tempat yang berbeda. Wala yufarraqu lan aja dipisah-pisahaken baina mustamiin ing atase hewan-hewan yang jadi satu khasyata shadaqati karena wedi sedekah. Apa sih artinya itu? Kalau ada orang yang mempunyai unta satu contoh atau kambing satu contoh, itu dia punya banyak, semestinya ada 1.000, tetapi agar dia tidak mengeluarkan zakat, itu di atas namakan orang atau dipinjam atau diminta untuk dipelihara oleh orang, masing-masing berapa? 39 kan itu kan kurang dari 40 kan itu. Jika dipisah-pisah seperti itu sehingga akhirnya tidak mengeluarkan zakat ya. Jadi Rasulullah melarang yang seperti itu kan itu. Jadi merekayasa satu realita dalam rangka untuk menghindari apa? Agar dia tidak mengeluarkan zakat kan itu. Ini kalau kita analogkan sebagai kita warga bangsa, kita juga tidak boleh merekayasa satu keadaan di mana agar kita tidak mengeluarkan pajak, satu contoh kan gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Orang takut mengeluarkan zakat.
Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wa mau tawi mau hewan kana kang ana apa maiku min khalitaini setengah saking campuran loro fa innahuma mongko tsune dua hewan yang dikumpulkan itu iku yataraja'ani iku bali karone bainahuma ing antarané khalitaini bisawiyati dengan sama. Wala yukhrajulan aja dentokaken fi shadaqati ing dalam zakat apa sing rajutaken harimatun hewan kang pikun sing wis tuwek wala dzu awarin lan hewan yang tidak mempunyai jadi cacat lah dia cacat. Jadi misalkan tidak punya tanduk, tidak punya kaki kan itu yang seperti itu. Wala taisun lan cempe jadi hewan yang masih kecil illa ayasya kejebul yen to ngarepaken sapa al musaddaku wong kang den sedakoi kan itu. Misalkan kalau yang mau menerima zakat memilih yang itu ya monggo kan itu. Tapi jangan sampai orang yang mengeluarkan zakat itu mengeluarkan zakat yang dalam kondisi seperti itu. Sama dengan orang zakat fitrah kan itu. Kalau kita mau zakat fitrah itu jangan kita belikan beras karena orang Indonesia kan makan pokoknya kan beras kan itu. Yang kualitasnya rendah kan itu. Ben murah itu. Tapi zakat sing murah-murah aja apa larang-larang kan itu. Jangan. Saudara kalau perlu dibelikan ya minimal standar lah yang kita makan setiap hari kan itu, yang kita makan setiap hari. Kalau bisa yang lebih baik kan itu, lebih baik. Wa fi riqatilan iku tetep ing dalam perak fi mi'atai dirhamin ing dalam 200 dirham rubul usyur utawi zakate 2,5. Fa illam takun moko yata ora ana iku illa tis'ina kecuali 90 wa mi'atan lan 100 falaisa moko ora ana fi iku dalam perak yang jumlahnya 190 sedekahun apa zakat illa ayasya coba yen to karepan sapa wong kang duweni riqah niku wa man lan utawi sabane wong iku balagot tumeka ing daud ketuman minal iblis saking unta apa sedaqatul jadaati apa sedaqatul jadaati apa sedaqah jadaan kenapa wae jadaan itu unta yang berumur 5 tahun. Nah ngoten kalau tidak ada yang berumur 5 tahun di mana waman balagat ing dominal ibil apa sedaqatul jadaati walaisat lan ora iku ing daun man apa jadaatun unta yang umurnya 5 tahun wa ing dau lan iku tetep ing daleman hikotun utawene unta sing berumur 4 tahun fa inna muqatin hikko iku tukbalu iku den trimo apa hikko minus saking man wa ya jalun tetel soman ma'astane hikko syataini ing rong wedhus in istai sarota yang to gampangaken apa syata ini laut kedue man. Jadi bagaimana kalau orang itu harus zakat dan zakatnya seharusnya itu berupa unta yang berumur 5 tahun. Ternyata dia tidak punya. Dia tidak punya unta yang berumur 5 tahun. Oh boleh diganti. Gantinya dengan cara apa? Gantinya dengan mengeluarkan zakat berupa unta yang berumur 4 tahun, tetapi ada catatannya harus ditambah dengan 2 kambing. Atau kalau tidak 2 kambing apa? Au 20 dirhaman utawa 20 dirham. Wa man lan tasabana ku balagat temeka ing daud ketiman apa sedaqatul hiqqati apa sedaqatul hiqqati apa sedaqah atau zakat yang berupa unta yang berumur 4 tahun walaisa lan ora ana iku ing daud ketiman apa hiqqatu unta yang berumur 4 tahun wa ing daud lan iku tetep kedueman al jadatu utawi unta yang berumur 5 tahun fa inna maqat mustune jadaah iku tubalu den trimo minus iman apa al jadatu unta yang berumur 5 tahun wa yuti lan den wei sapa man apa sapa musaddiq wong kang mula zakat itu isrina ing 20 apa di dirame au syata ini utawa rong wedhus. Loh ini sing wae sapa? Iya, yang memberi ya amil zakat kan itu, amil. Jadi kalau ada orang mestinya zakatnya itu berupa unta 4 tahun. Ternyata dia tidak punya yang punya apa? 5 tahun ya enggak apa-apa. Yang 5 tahun
diberikan ke amil, terus akhirnya nanti amilnya itu memberikan orang yang mengeluarkan zakat itu berupa 2 kambing atau 20 dirham. Ini kan menarik ini kan. Jadi hitung-hitungan matematika. Rawan ceritakan yang hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Intinya apa sih? Kalau kita perhatikan, Allah itu memberi satu ketentuan terkait, termasuk di dalamnya zakat itu sedemikian detail. Ya, jadi Rasulullah itu memberi ketentuan terkait dengan zakat itu sedemikian detail. Termasuk yang kita pelajari tadi malam, Allah itu juga memberikan satu ketentuan terkait dengan waris. Proses pembagian waris itu juga sangat detail. Padahal yang lain-lain kan tidak, yang lain-lain itu. Contoh misalkan ketika Allah itu mewajibkan kita salat, Allah hanya katakan wa aqimus shalah, ya kan? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Itu. Detailnya Rasulullah. Bagaimana salat? Ya lihat aja Rasulullah kan itu. Makanya Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat. Sementara untuk urusan terkait dengan mawaris itu ketentuan Allah sedemikian detailnya, detail sekali. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus kita perhatikan kan itu, agar apa kita bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada kita, termasuk di dalamnya nanti adalah zakat. Jadi nanti ketika saudara pengen rizkinya itu bertambah-tambah kan itu ya, bertambah-tambah. Itu salah satu caranya ya tadi itu. Jadi tidak usah iman-iman untuk mengeluarkan zakat. Kan memang anu sih, zakat itu bisa kita apa ya? Bisa kita rekayasa kalau bahasa kasarnya, agar orang tidak mengeluarkan zakat itu bisa. Karena gini, satu nisab itu diukur dengan seperti apa sih? Apakah itu take home pay, penghasilan kotor, ataukah itu penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok kan itu. Jadi satu nisab itu dihitung setelah dikurangi kebutuhan pokok. Memang yang paling baik itu adalah penghasilan kotornya tanpa dikurangi kebutuhan pokok kan itu. Itu yang afdal, yang lebih bagus itu. Tapi ada kata ada orang yang mau mengeluarkan zakat manakala sudah dikurangi kebutuhan pokoknya, itu benar juga kan itu. Apa sih yang dimaksud kebutuhan pokok itu? Orang hidup itu butuh apa sih? Orang hidup itu butuh makan, butuh tempat, butuh pakaian kan itu, ya, butuh anak-anak kita butuh studi kan itu, butuh belajar. Nah, itu. Contoh kalau ada orang itu berpenghasilan, terus setelah dikurangi untuk makan, untuk pakaian, untuk rumah, jadi rumahnya masih kredit misalkan. Itu dia masih berkewajiban mengeluarkan zakat atau tidak itu. Setelah dikurangi kebutuhan itu ternyata tidak ada satu nisab kan itu. Mestinya tidak berkewajiban. Hanya masalahnya perlu kita tegaskan itu, yang namanya kebutuhan pokok itu standarnya bagaimana kan itu. Di Indonesia belum ada standar kan itu. Tak kasih contoh. Kalau tolak ukurnya adalah setelah dikurangi kebutuhan harian, yang namanya kebutuhan pokok itu rata-rata pegawai itu juga habis uangnya. Jadi setiap bulan habislah uangnya itu. Karena habis, akhirnya dia kalau gitu saya tidak berkewajiban zakat dong, uang saya habis terus kan itu. Padahal uang itu digunakan semestinya tidak kebutuhan pokok. Saya kasih contoh. Kebutuhan pokok pakaian seseorang itu berapa? Contoh itu. Apakah sebagaimana ibu-ibu, ada dulu anak yang di sini itu, dia cerita ibunya. Umi itu bajunya itu 2 almari penuh. Almari penuh dari bawah sampai ke atas itu. 2 almari kan itu, penuh kan itu. Apakah seperti itu kebutuhan pokok? Kan tidak kan? Tidak. Terus makan. Kalau orang Kediri setiap hari makan sate, gulai kan itu, sing enak-enak yang mahal-mahal itu. Apa kebutuhan pokok? Menurut saya juga tidak kan itu. Kalau orang Kediri kebutuhan pokoknya makanya apa? Pagi-pagi pecel kan itu. Kalau siang jangan bening kan itu. Kalau sore nasi goreng, satu contoh. Ya paling pengeluaran yang setiap orang kali makan sekitar 3.000, 4.000, 5.000 lah, sekitar segitu kan itu. Itu menurut saya kebutuhan pokoknya itu kan itu. Jadi kalau ada orang yang
pengen berkehidupan. Kalau orang itu berkehidupan mewah, penghasilannya tidak pernah cukup kan itu. Kalau seperti itu nanti kan akhirnya dia tidak pernah mengeluarkan zakat kan itu. Seperti itu. Makanya memang cara orang untuk menghadapi kewajiban zakat itu berbeda-beda kan itu. Berbeda-beda. Kalau saya ngitungnya gini gitu. Jadi saya tuh kira-kira dari kampus dengan yang lain-lain itu 1 bulan dapat berapa kan? Dapat berapa? Ya itu yang saya zakati. Dan saya sudah ngitung gitu. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan ngitung hariannya atau bulanannya gitu. Piro sih kan itu. Saya menggunakan tolak ukur kebiasaan. Oh ternyata dalam 1 tahun itu saya bisa invest sekian kan itu. Ya itulah yang saya zakati kan itu. Saya zakati. Jadi menjadi apa ya? Dan ternyata memang zakat kalau dizakati itu bisa berkembang kan itu ya, bisa berkembang. Saya terus terang tidak membayangkan kalau bulan ini saya sudah tidak punya hutang kecuali di bank. Itu saya tidak membayangkan. Bayangan saya kemarin itu sebelumnya itu bahwa saya itu punya tanggungan hutang kecuali di bank. Yang lain-lain itu paling cepat bisa beres Desember kan itu. Alhamdulillah ternyata September ini sudah beres itu. Itu adalah karunia Allah kan itu, karunia Allah. Caranya tadi itu, jadi kita tidak menjadi orang yang pikir saudara-saudara kita butuh kan itu ya. Itu ya kita permudah urusannya kan gitu. Nggih, terus ngoten carane untuk agar kita itu tidak menjadi orang yang awal istilahnya, awal eman-eman ya, eman-eman mengeluarkan zakat. Ngoten. Wa an Muadz bin Jabal saking Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Rasulullah ing Muadz bin Jabal ila Yaman maring Yaman. Fa amara maqali perintah sapa Nabi ing Muadz ay ya'khudha yen to ngalap sapa Muadz min kulli 30 ing dalam saben-saben 30 apa di bakorotan sapine tabi'an ing pedet lanang. Au tabi'atan utawa pedet wadon kang umure setahun. Wa min kulli arba'inan lan iku tetep ing dalam saben-saben 40 sapi musinnatan utawi sapi kang umure 2 tahun. Wa min kulli halimin lan saben-saben kang baligh dinaron ing sak dinar au adlahu utawa sak padane sak dinar ma'afirian kang bangsa ma'afir. Rawahu hadis sabal khamsatu Imam Bimo wal lafdhu ta lafadz li Ahmad bin Imam Ahmad wa hasana lan manggap hasan hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa asyara lan memberikan isyarat sapa Mu'ad ila ikhtilafin mani perbedaan fi waslihi ing ittisalih hadis ini wa sahalnya hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim wa asyara beri isyarat sapa At-Tirmidzi tidak nggih sapa Tirmidzi niku kula belani wa asyara beri isyarat sapa Tirmidzi ila ikhtilafin mari perbedaan fi waslin dalam ittisali mutasilnya hadis wa sahalnya hadis sapa Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Ini ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu diutus untuk menjadi gubernur di Yaman. Apa itu ketentuannya? Yang pertama, jikalau ada orang yang mempunyai 30 sapi, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa apa? Pedet. Anak sapi yang berumur setahun, baik itu jantan maupun betina. Bagaimana kalau orang itu punya 40 sapi, maka dia harus mengeluarkan sapi yang berumur 2 tahun. Wa min kulli halimin, dan setiap orang-orang yang balik dinaron, itu ada 1 dinar. Itu untuk siapa ini kewajiban ini? Tidak untuk umat Islam ini. Ini adalah untuk orang non-Islam. Jadi kewajiban dalam Islam itu kalau orang Islam mengeluarkan zakat, kalau orang non-Islam kenapa? Kena jizyah, kenapa? Pajak. Nah, itu. Pajaknya berapa? Setiap individu yang sudah balik dia terkena jizyah setahun sekali sebanyak 1 dinar. Nah, ngoten. Ya, atau yang sepadan lah, bisa yang berupa yang lain 1 dinar. Jadi itu kewajibannya. Jadi dalam Islam itu tidak ada kewajiban double. Kalau di Indonesia double kan itu. Di Indonesia double, harus kena pajak, kena zakat kan itu, kena pajak, kena zakat.
pegawai itu kalau golongannya minimal 4, 4A, 4B, 4C sampai 4E itu zakat penghasilannya berapa? 15%. Tapi kalau pegawai itu masih 3A, 3B, 3C, 3D, jadi golongan 3 itu masih 5%. Kan itu. Tetapi pajaknya pegawai itu dibayar oleh negara, yang bayar tidak kita kan itu, dibayar oleh negara. Atau kalau berupa penghasilan tambahan itu ya memang dibayar oleh yang menerima. Contoh misalkan penelitian ya, saya meneliti. Itu nanti dana yang diberikan nanti harus dikembalikan sebanyak 15%. Untuk penelitian itu terhadap hal-hal yang memang butuh dipacaki kan itu ya. Misalkan apa? Digunakan untuk konsumsi itu zakati, honor dizakati. Kalau konsumsi 5%, kalau honor 15% itu. Jadi seperti itu aninya, kena pajak. Itu di Indonesia kena double account ya itu. Jadi tetapi kalau di negara Islam tidak. Jadi kalau pajak itu dikenakan orang non Islam, sementara orang Islam dikenakan zakat. Nah, ngeten. Kita tambah satu. Wan Amr bin Syu'aib sang Amr bin Syu'aib an Abi sang bapak Amr an jadi sang bayi Amr qolang tiga sabejat qolang tiga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu khudud dan alap apa sedaqatul muslimin pira-pira sedekah wong Islam alamiyahihim ing atase pira-pira nggon banyune si muslimin rawajatan hadis Ahmad Imam Ahmad wali Abu Dawud lan tetep kedua Imam Abu Dawud wala tu khudun ora den jupo apa sedaqatum pira-pira sedekah muslimin illa fi durihim kecuali ing dalam pira-pira omahe muslimin. Nah ngoten. Jadi kalau menggunakan ini, jadi orang-orang yang punya sumber penghasilan dari air, sebenarnya air itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau itu diperjualbelikan ya kena zakat itu kan itu, kena dikenai zakat ya, terkait dengan penghasilan orang Islam. Ngoten. Sementara mengoten, marilah kita bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.